Pelajarannya sudah selesai. Sekarang ibu kasih kuis ya. Yang bisa jawab boleh langsung pulang. Seronoknya. Guru dalam bahasa Melayu disebut Cikgu. Betul. Persis Ipin. Ih, aku maunya jadi Mei-Mei, Ma. Oh iya, kalian tahu berita tentang penemuan makam Upin Ipin yang ramai beredar di internet? Serius, Bu? Duh, si ibu jangan nakutin lah. Juliet, Hah? Ini beneran, Bu? Ada kabar yang mengatakan bahwa Upin dan Ipin mengalami kecelakaan saat hendak berkunjung ke rumah opa neneknya. terus Kecelakaan tersebut mengakibatkan kedua orang tua, Rose dan Upin meninggal di tempat. Sementara Ipin terbaring koma di rumah sakit dan meninggal 1 tahun kemudian. Di nisan tertulis, Upin wafat pada tanggal 6 Agustus 1995. Sedangkan Ipin 2 April 1996. kok bisa pas banget gitu ya? Rasa bersalah serta duka opa yang teramat dalam karena kehilangan orang terkasih menyebabkan dia berakhir tidak dapat mengendalikan akal sehatnya lagi. Lalu nasib Opa gimana, Bu? Demi dapat melanjutkan hidup, Opa membayangkan Upin dan Ipin masih sehat dan ceria seperti di dalam kartun. Walaupun kenyataannya, itu hanya dalam angan Opa semata. Astaga. Pelajaran kita sudah selesai, kalian bebas ngapain aja, asal jangan berisik. Yes! Andai aku punya Doraemon. Halu. Biar apa? Biarin. No, benar Juliet. Hah? Nobita terinspirasi dari seorang anak di Jepang yang lemah, cengeng, dan sering dibully, hingga ia mengidap penyakit skizofrenia. Skizo apa? Itu gangguan mental yang bikin penderitanya berimajinasi gitu. Betul, Doraemon, robot kucing canggih yang datang dari abad 21, ternyata hanya teman khayalan Nobita. Serius? Karena itu, teman-temannya kerap mengejek Nobita yang terlihat aneh, di mana ia suka bicara sendiri atau berinteraksi dengan Doraemon yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Terus? Keadaan mental Nobita kian memburuk, hingga ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri di usia 16 tahun. Kasian banget. Itulah alasan kenapa karakter Nobita dalam kartun Doraemon tidak pernah tumbuh dewasa. Jadi Nobita di dunia nyata dan di dalam kartun sama-sama kesepian. Semoga kamu tenang ya. Mulai hari ini setiap malam Jumat aku bakal bawain program Potmis. Dan aku udah ngundang bintang tamu pertama kita ke studio buat menceritakan kisah misteri dari seluruh dunia. Selamat malam, Snow. Malam. Silahkan. Lo tahu kisah tentang stasiun gaib di Jepang yang dinamain Stasiun Kisaragi? Enggak. Jadi, pada tahun 2004, di sebuah forum Yuchan, ada seseorang yang menyebutkan namanya Hasumi, menceritakan kejadian aneh yang dialaminya. Ha-ah. Seperti biasa, Hasumi berangkat kerja naik kereta. Biasanya dia hanya membutuhkan 5 hingga 8 menit untuk sampai ke tujuannya. Tapi di hari itu, sudah 20 menit, namun kereta masih belum kunjung berhenti. Telat dong. Setelah kereta melewati terowongan yang tidak biasa, kereta itu pun terhenti di stasiun yang bernama Kisaragi. Oke. Dia turun, lalu mencoba mencari letak stasiun ini menggunakan handphonenya. Tapi GPS-nya juga tidak dapat menemukan di mana lokasi stasiun ini. Loh, Hasumi yang mulai panik memposting kejadian ini di forum tersebut. Stasiun Kisaragi digambarkan sebagai tempat yang kosong, tidak ada kendaraan maupun telepon umum. Informasi mengenai stasiun sebelum dan sesudahnya juga tidak ada. waduh. Untungnya, Hasumi masih bisa menelepon kedua orang tuanya. Sayangnya, mereka juga tidak tahu di mana stasiun Kisaragi ini. Terus? Akhirnya Hasumi memutuskan untuk berjalan kaki, menelusuri rel berbalik melewati terowongan tadi. Tapi, dia tidak pernah kembali lagi setelah kejadian itu. Jadi Hasumi hilang sampai sekarang? Kok bisa sih? Bentar. Jangan-jangan terowongan itu? Pelajaran kita sudah selesai. Oh iya, kalian bukannya ada persiapan untuk prom night? Iya, Bu. Nanti aku bakal dansa sama Pangeran Snow kayak Cinderella. Ada. Kamu tahu nggak? Aslinya, Cinderella tidak baik hati, seperti yang dikisahkan dalam dongeng. Nah loh, Ada ratusan versi mengenai cerita Cinderella, tapi yang ditulis Brother Grimm berjudul Ashem Tale atau Gadis Abu adalah yang paling mengerikan. Kenapa, Bu? Sebenarnya, ayah Cinderella tidak meninggal, tapi bahkan dia tidak membela Cinderella saat ia disiksa ibu dan kakak-kakak tirinya. suami takut istri. Utusan kerajaan pun mengumumkan kalau pangeran akan mengadakan pesta dasar sebanyak 3 kali demi mencari permaisuri. Terus? Lalu sosok ibu peri tidak pernah ada. Melainkan pohon ajaiblah yang membantu Cinderella dengan memberikan 3 buah gaun lengkap beserta sepatunya untuk ia pakai ke istana. Seperti yang kita tahu, Cinderella harus pulang sebelum jam 12 malam. Kalau tidak, sihirnya akan menghilang. Jadi pangeran berusaha keras untuk menangkap Cinderella dengan berbagai cara. Mulai dari memberikan jejak lumpur, sampai meletakkan semen aspal. Tapi walaupun Cinderella terjebak, ia mengalahkan 11 sepatunya dan tetap berhasil kabur. Iya. Berbekal sepatu itulah, pangeran mencari keberadaan Cinderella
dengan mencocokkan pada seluruh kaki perempuan yang ada di negerinya. Ribet ya. Saat rombongan pangeran sampai ke rumah Cinderella, ternyata ibu tirinya yang licik sudah memerintahkan putri pertamanya untuk memotong jari kakinya, sedangkan putri kedua untuk memotong tumitnya, supaya ukuran kaki mereka bisa pas dan masuk ke dalam sepatu. Cinderella yang melihat kecurangan itu, lalu mengeluarkan pasangan sepatunya yang lain. Pangeran pun sontak mengenali Cinderella, dan memutuskan untuk menjadikan Cinderella sebagai istri. Bagus dong. Tapi tiba-tiba datang sekumpulan merpati yang mematuk mata kedua kakak tirinya hingga mereka buta. Kemudian Cinderella mengajukan syarat pada pangeran untuk menghabisi ibu tirinya di hari pernikahan mereka. Astaga, kok ceritanya jadi gelap banget? Guys, yang mau lihat dino canggih bisa ke meja aku ya. Guys, kalian yang penasaran sama helikopter aku ini bisa mampir ke meja aku ya. Dih, karena dino lah, tim dino, like. Jelas helikopter dong. Ya udah, kita buktiin aja. Kamu punya serutan nggak? Hah, serutan. Aku juga punya. Lo tahu nggak? Di bagian atas mulutnya ini ada penggaris loh. Penggaris. Kayak gini maksud lo? Pasti pada kaget deh, soalnya jarang ada yang tahu. Kalau ekor dinosaurus ini sebenarnya pensil. Kamu pikir kamu doang yang punya kejutan? Gue belum kasih lihat senjata rahasia gue aja. Coba lihat di perutnya. Kalau gue cabut, ada penghapus di dalamnya. Kalau cuma penghapus mah, gue juga punya. Kalau gitu, lo pasti nggak punya ini kan? Staples. Segitu doang senjata rahasia lu. Siapa bilang gue nggak punya staples? Hah, Kalau ini lo punya nggak? Gunting. kalian tim dino? Atau tim helikopter? Komen. Kak, lihat, Celo dikasih kotak pensil. Katanya ini bikinan mama loh. Hah, gitu aja bangga. Nih lihat, kotak pensil koko baru nyampe. Lebih canggih daripada punya kamu loh. Iwi bilang, bos. Ih, nggak percaya. Nih koko kasih lihat. Ini kotak pensil anak sultan, tapi harganya nggak mahal guys. Aku beli yang warna hijau, gambarnya dinosaurus gitu guys. Ya, secara aku emang suka sih sama dinosaurus. Di kotak pensil ini banyak tombolnya. Kalau kita pencet yang ini keluar gunting guys. Terus kalau tombol yang ini keluar rautan pensil gitu guys. Tombol ini buat laci penghapus. Dan yang terakhir, tombol ini buat lem isolasi. Tuh. Ini agak susah diambilnya sih guys, tapi di dalam sini tuh ternyata ada penggarisnya. Lumayan banget weh, soalnya panjangnya tuh 18 cm. Kalau dibuka, kita bisa taruh pensil dan ada jadwal mata pelajarannya juga. Sumpah aku suka banget sih, soalnya banyak fungsi dalam satu barang, nggak ribet. Di sisi belakangnya juga bisa diisi sama pensil atau pen lain loh. Gimana? Keren kan? Terus aku harus bilang wow gitu. Lah, Anda ada ini bisa aku giveaway. Guys, bagusan kotak pensil siapa? Komen. Biarkan cinta tumbuh sebisanya. Cinta dan resah itu pelengkapnya. Jangan hanya datang dan tinggalkan lara. Aku tetap cinta walau tak bersuara. Biasa ku cinta, coba kau pahami. Ku sudah bilang sayang, sayang, jaga hati ini. Tak mendua ku berhenti mencari cukup kau dalam mimpi. Kini dan biasa sa cinta, satu sa pinta. Jangan terlalu menyayangkan rasa, karena kalau sasu bilang satu akan berpindah karena susayang. Bagus banget. Hah? Dia denger dari tadi? Malu banget. Jajan. Bukannya itu mobil papa ya? Kok parkir di semak-semak gitu sih? Yuk, aman kok di sini sayang. Ih, nakal, kamu gak sabaran banget sih. Itu kan Tante Hazel. Ngapain mereka? Mencurigakan. Celo ngintip. Celo harus cepat pulang kasih tahu mama. Mama, tadi Celo lihat papa parkir mobil di cemak-cemak sana. Berduaan sama Tante Hazel, tetangga kita itu loh, Ma. Apa? Ternyata dia. Stop, Celo. Sekarang kamu simpen cerita kamu. Tunggu papa kamu sampai rumah, baru kamu sambung cerita kamu tadi, oke? Siap, Mama. Papa pulang. Celo, tadi kamu lihat apa waktu kamu jajan ke warung, nak? Celo lihat, papa parkir mobilnya di semak-semak belakang kompleks itu, Ma. Gawat. Lanjutin, Celo. Di dalam mobil,
Papa cuma berduaan sama Tante Hazel tetangga kita itu loh, Ma. Terus? Mateng, abis dah gua. Mungkin AC mobil Papa rusak kali ya, Ma. Soalnya mereka berdua kayak kepanasan sampai lepas baju gitu. Ngapain mereka? Terus mereka berdua main kuda-kudaan. Percis kayak Mama sama Om Flos. Waktu Papa lagi pergi perjalanan bisnis ke Hong Kong seminggu yang lalu itu loh, Ma. Halo, Ma. Apa?